warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Novian Estira Dita. Saya berasal dari Kota Madiun. Saya mengajar sebagai guru IPA di SMP Negeri 9 Madiun. Oleh karena itu, sebagai perwujudan atau penerapan nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang ada di sekolah, saya akan mewawancarai Ibu Ida Solistianingsih selaku Kepala Sekolah dari SMP Negeri 9 Madiun. Mari kita simak bersama. Oke, saya mulai, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ida Solistianingsih selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Madiun. Terima kasih Bu Ida sudah bersedia menjadi narasumber saya hari ini. Sama-sama Bu Debi. Bu Ida, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Debi gimana? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke Bu, kita langsung saja ya Bu. Oke. Kan di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, Bu. Nah, terkait dengan nilai-nilai tersebut di SMP Negeri 9 Madiun, Ibu, kira-kira seberapa penting sih, Bu, nilai-nilai aneka tersebut harus dimiliki oleh ASN? Terima kasih Bu Debi. Jadi terkait dengan aneka ini, jadi ada akuntabilitas, kemudian etika publik, kemudian nasionalisme, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Ini di sekolah harus kita lakukan dengan baik. Kemudian selain secara sistem di sekolah, secara pribadi sebagai ASN pun juga harus memiliki nilai-nilai ini. Jadi tidak hanya kepala sekolah, tetapi pendidik pun juga harus memiliki nilai-nilai ini. Untuk apa? Ya untuk kemajuan yang ada di sekolah dan tetap sekolah itu menjadi baik untuk para peserta didik. Seperti itu Bu Debi. Oke, Ibu. Lalu pertanyaan kedua, Ibu, lalu apakah kira-kira Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 9 Madiun itu sudah menerapkan nilai-nilai aneka tersebut dengan baik, Ibu? Terkait nilai-nilai ini tetap selalu harus ditingkatkan. Kalau secara umum Bapak Ibu, guru, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 9 Madiun sudah baik melaksanakan. Secara di sekolah pun, lingkungan di sekolah juga sudah baik untuk dilaksanakan. Jadi seperti akuntabilitas ini adalah bisa mempertanggungjawabkan dengan baik apa tindakan kita, apa tugas-tugas kita, sehingga apa secara kepada anak didik pun ini secara pelaksanaan bisa berjalan baik untuk dari segi akuntabilitas ini harus berupaya untuk tetap bisa mempertanggungjawabkan segala tindakan upaya seperti itu. Kemudian nasionalisme ini pun juga harus ditumbuhkan di dalam sistem sekolah secara individu pun kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan juga harus memiliki nilai ini. Nasionalisme adalah cinta tanah air, negara, secara cara berpikir ke depan nasionalisme ini harus ada di dalam jiwa kita sehingga secara dasar pemikiran ketika kita menjalani tugas-tugas itu juga didasari dengan nasionalisme yang secara pemikiran untuk kelangsungan kemajuan negara. Apalagi sekolah itu adalah lembaga yang mencetak generasi, jadi mendidik para peserta didik untuk menyiapkan mereka menjadi generasi untuk bangsa di masa depan gitu.
Kemudian untuk nilai yang etika publik. Nah, etika publik ini pun juga harus ada di dalam sekolah dan harus berupaya untuk juga optimal. Sekolah itu juga adalah lembaga yang melayani masyarakat, sehingga dalam pelayanan ini sekolah pun harus juga melakukan pelayanan prima ke masyarakat. Nah, masyarakat ini siapa? Selain peserta didik itu juga orang tua dari peserta didik itu. Sehingga para peserta didik ketika menjalani aktivitas mereka di sekolah itu bisa terlayani dengan baik. Bapak Ibu pendidik maupun tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah juga harus mampu memberi pelayanan yang baik kepada peserta didik ini dan juga kepada para orang tua, wali murid, dan harus ada sinergi yang baik antara sekolah dengan juga orang tua wali murid ini. Ini terkait dengan etika publik. Kemudian untuk komitmen mutu itu sekolah pun harus senantiasa berupaya untuk peningkatan mutu pendidikan secara dasar pemikiran ke depan ya. Istilahnya sekolah ini kan juga penyiapan untuk generasi berkualitas, mutu harus dijaga, harus ditingkatkan, yang secara produk akhirnya tercipta peserta didik yang berkarakter, yang unggul, berkualitas, seperti itu Bu Debbie. Kemudian untuk terkait anti korupsi, ini harus juga ada di dalam sistem sekolah ataupun dalam setiap individu juga harus tertanam bahwa harus terhindar dari tindakan korupsi karena secara dampak ini juga akan merugikan negara. Gambarannya seperti itu, Bu Debbie. Berarti nilai-nilai aneka ini sudah dijalankan dengan baik nih Bu oleh Bapak Ibu guru di SMP 9? Ya, insya Allah baik dan selalu berupaya untuk peningkatan seperti itu, Bu Debbie. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya Ibu, sesuai yang Ibu Ida bilang bahwa masih harus ditingkatkan ya Bu nilai-nilai aneka tersebut yang ada di sekolah. Lalu nilai apa saja Bu kira-kira yang paling utama yang sebaiknya ditingkatkan itu nilai yang mana? Kalau secara keseluruhan ya masing-masing komponen ini harus semakin baik begitu Bu Debbie. Jadi secara tujuan arah ke depan ini secara keseluruhan akhirnya memberi kebaikan-kebaikan dan kemajuan untuk bersama dan secara masa depan ini juga pemikiran untuk masa depan, untuk negara, untuk bangsa, seperti itu. Terima kasih Bu Ida. Lalu pertanyaan terakhir ini Bu, sebagai senior, kan otomatis Ibu sudah berpengalaman sebagai pendidik. Nah, tips atau saran bagaimana sih Bu supaya terhindar dari praktik korupsi itu sendiri? Ya, sebagai individu itu kita harus senantiasa meningkatkan kualitas diri terkait dengan anti korupsi itu kita harus senantiasa memiliki pemikiran yang selalu bersyukur gitu. Dengan pemikiran itu insya Allah menjalani apapun kita tenang, kita ikhlas, kita merasa cukup begitu sehingga hal-hal yang tidak sesuai itu bisa kita hindari dan jangan sampai ada pemikiran juga untuk melakukan tindakan yang di luar kemampuan kita dan memaksakan diri yang itu nanti bisa berakibat pada hal-hal yang bisa melanggar ketentuan. Jadi gambarannya seperti itu Bu Debbie, dan secara kualitas personality ya keimanan, ketakwaan harus senantiasa kita jaga, kita tingkatkan seperti itu.
Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian wawancaranya. Mohon maaf apabila mengganggu istirahat Ibu. Semoga dengan lancar. Kemudian sukses begitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Silahkan tekan tombol like dan jangan lupa untuk komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.